Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan suasana yang dingin dan mencekam. Desa kecil di ujung kota, tempat Linda tinggal, tampak sunyi. Hanya suara gemericik air hujan yang terdengar dari sela-sela jendela rumah yang bergetar. Linda, seorang wanita muda yang baru saja kembali dari kota besar, duduk di ruang tamu rumahnya yang terbengkalai. Keluarganya telah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, dan dia kini tinggal sendirian. Meski demikian, ada sesuatu yang terasa tidak biasa sejak ia kembali. Linda memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, meski seringkali merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang terdengar di lantai atas saat tidak ada siapa-siapa, seringkali mengganggu tidurnya. Namun, malam itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menanti. Saat tengah malam, Linda terbangun. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Perlahan, ia membuka mata dan melihat ke sekitar kamar tidurnya yang gelap. Semua terasa hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Ia kembali mencoba untuk tidur. Namun entah mengapa matanya justru tertuju pada cermin besar yang ada di sudut kamar. Cermin itu dulunya milik ibunya, dan sejak kematian orang tuanya, cermin itu selalu terasa seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya kaku. Sebuah bayangan gelap muncul di balik cermin, lalu perlahan bergerak mendekat. Linda terkejut dan hampir berteriak. Namun suaranya seolah terperangkap dalam tenggorokannya. Bayangan itu semakin jelas, dan semakin lama, bentuknya semakin menyerupai wajah seseorang yang dikenal Linda. Itu adalah wajah ibunya. Namun wajah itu tampak berbeda. Terdapat luka mengerikan di wajahnya, dan matanya kosong, seperti lubang hitam yang tak berujung. Tiba-tiba, suara keras terdengar di luar kamar, membuat Linda terlonjak. Ia menoleh dan melihat pintu kamar terbuka sedikit. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang bisa berada di rumah ini selain dirinya? Dengan langkah ragu, ia berdiri dan mendekati pintu. Begitu ia membuka pintu, ia melihat koridor yang gelap. Hanya ada cahaya dari lampu di ujung koridor yang berkilauan. Langkah kaki itu kembali terdengar. Langkah berat yang pelan namun pasti. Linda memutuskan untuk mengikuti suara itu, meski rasa takut mulai menguasai dirinya. Seiring ia melangkah, semakin dekat langkah itu. Namun, di tengah ketakutannya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar suara dan bayangan. Ada rahasia gelap yang tersembunyi di rumah ini, sesuatu yang sudah lama terkubur, menunggu untuk ditemukan. Linda terus berjalan, menuju ke ruang bawah tanah yang dulu sering dikunjungi oleh orang tuanya. Begitu ia tiba di pintu ruang bawah tanah, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya masuk. Apakah itu hanya perasaan takut yang berlebihan? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan rahasia yang sudah lama terkubur? Pintu ruang bawah tanah itu berderit keras saat Linda menarik gagangnya. Udara lembab langsung menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah yang pekat. Ia melangkah masuk. Lampu senter di tangan bergetar-getar, menerangi tangga kayu yang usang dan lapuk. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang semakin menekan dadanya. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar lebih keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Linda menggigit bibirnya, mencoba mengusir rasa takut yang semakin menggelayuti. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah lebih dalam, untuk mencari tahu apa yang telah disembunyikan begitu lama. Ia tahu, rahasia itu ada di sini, di ruang bawah tanah yang sepi dan terlupakan. Begitu ia mencapai dasar tangga, pandangannya beralih ke sudut ruangan yang remang-remang. Di sana, ia melihat sebuah meja kayu tua yang tertutup debu tebal. Di atas meja itu, terdapat sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran aneh yang tidak bisa dikenali. Kotak itu tampak begitu tua, seolah sudah ada di sana sejak puluhan tahun lalu.
Linda merasa seperti ada kekuatan yang memanggilnya untuk membuka kotak itu, meskipun rasa takut mulai membanjiri seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah jurnal kecil dengan sampul kulit berwarna coklat tua, yang hampir hancur karena usia. Linda membuka halaman pertama jurnal itu, dan ia terperangah melihat tulisan tangan yang sangat familiar, tulisan tangan ibunya. Itu adalah catatan pribadi ibunya, yang selama ini ia kira hilang. Di bawah tanah ini ada sesuatu yang gelap, tulis ibunya pada halaman pertama. Ada sesuatu yang tak boleh ditemukan, meski kebenaran itu bisa menghancurkan kita semua. Linda terdiam, matanya membesar membaca kata-kata itu. Jurnal itu melanjutkan dengan cerita-cerita aneh yang pernah terjadi di rumah mereka. Suara-suara tak jelas, bayangan yang bergerak di balik dinding, dan penglihatan ibunya tentang sosok gelap yang sering muncul di ruang bawah tanah. Ibunya menulis tentang perasaan terancam yang tak bisa dijelaskan, dan bagaimana setiap kali dia mencoba melupakan semuanya, hal itu selalu kembali menghantuinya. Di halaman selanjutnya, tulisan ibunya semakin cemas. Aku merasa sesuatu telah terbangun. Ini bukan sekadar ilusi. Mereka datang. Mereka menunggu. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Linda membalik halaman demi halaman, semakin terperangah dengan setiap kata yang tertulis. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan udara dingin di lehernya. Seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Tanpa menoleh, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ketegangan itu semakin menguat, dan detak jantung Linda semakin cepat. Dalam kepanikan yang mendera, Linda melangkah mundur. Namun, saat matanya menyapu ruangan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, bayangan hitam yang tidak berbentuk terlihat bergerak perlahan. Sosok itu mulai mengarah padanya, seolah mengetahui bahwa ia telah menemukan kunci dari rahasia yang lama terkubur. Bayangan itu semakin mendekat, dan Linda bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin jelas, mengiringi kehadiran sosok itu. Linda, dengan cepat, berlari menuju tangga, mencoba untuk keluar dari ruang bawah tanah yang kini terasa seperti penjara hidup. Namun, langkahnya terhenti. Di depan pintu tangga, ada sosok berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian hitam yang lusuh. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang acak-acakan. Mata sosok itu kosong, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. Dan di tangannya, ia memegang sebuah foto tua yang terlipat. Foto itu adalah foto keluarga Linda, foto yang menunjukkan dirinya bersama orang tuanya, sebelum tragedi kecelakaan itu menimpa mereka. Linda terperangah, matanya tak bisa lepas dari foto itu. Dengan suara yang serak, sosok itu berkata, "Kematian ibumu bukan kecelakaan. Kamu harus tahu kebenarannya. Linda, kamu harus tahu apa yang terjadi di sini." Linda merasa tubuhnya gemetar, lidahnya keluh. Sosok itu perlahan mendekat, dan suara bisikan itu terdengar lebih jelas. "Kebenaran ada di balik pintu ini. Kamu harus menghadapinya, atau kamu akan jadi bagian dari sejarah kelam ini selamanya." Linda merasa jantungnya hampir copot saat sosok itu semakin mendekat. Wajahnya yang hancur oleh kegelapan menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh misteri. Ia berusaha mundur, namun kakinya terasa seperti dibekukan oleh suatu kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Suasana semakin mencekam, dan bau busuk yang tak tertahankan menyelimuti udara di sekitarnya. "Sekarang, kamu tahu bahwa semuanya bukan kebetulan." Suara sosok itu terdengar seperti bisikan yang datang dari kedalaman kegelapan, menggema di telinga Linda. "Kematian ibumu adalah bagian dari permainan yang lebih besar, Linda. Permainan yang belum selesai." Linda berusaha untuk berbicara, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Apa maksud sosok itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya? Pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya. Namun ia tak bisa menemukan jawaban yang jelas. Rasa takut dan bingung semakin menggenggamnya, namun sesuatu dalam dirinya, suatu dorongan yang kuat, memaksanya untuk bertahan. Dengan gemetar, ia beranikan diri bertanya, "Apa yang terjadi pada ibuku? Kenapa dia mati?"
Sosok itu terdiam sejenak. Lalu ia melepaskan foto itu ke tanah dengan gerakan lambat. Foto itu terjatuh dengan suara pelan, seakan melambangkan sesuatu yang patah. Sosok itu kemudian berkata dengan suara yang lebih dalam, "Ibumu, dia tak mati karena kecelakaan. Ada kekuatan lain yang membunuhnya. Sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan." Linda merasa dadanya sesak. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Tetapi ia terus mendengarkan, seolah sosok itu memiliki kunci dari segala pertanyaan yang membelenggu pikirannya. Di rumah ini, ada sesuatu yang telah lama terpendam. Sesuatu yang tak boleh ditemukan. Sosok itu melanjutkan. Ibuku mencoba menghentikannya, mencoba menyembunyikan kebenaran itu. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat kekuatan itu. Mereka datang, mereka memanggil, dan ibumu, dia hanya bisa lari. Linda melangkah mundur sedikit. Kepalanya terasa pening. Siapa mereka? Apa yang kamu maksud dengan kekuatan itu? Sosok itu mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke dinding ruang bawah tanah. Cobalah lihat sendiri, katanya dengan suara yang seram dan berat. Linda menoleh. Matanya tertuju pada dinding yang sekarang tampak tidak biasa. Dinding itu tampak buram, seperti ada lapisan kegelapan yang menyelimuti permukaannya. Ada goresan-goresan yang dalam dan tak teratur, seolah sesuatu telah mencoba keluar dari balik dinding itu. Linda mendekat, dan saat ia menempelkan telapak tangannya ke permukaan dinding yang dingin, sebuah suara keras terdengar dari dalamnya, seperti ada yang menjerit dari kedalaman yang jauh. Tiba-tiba, dinding itu mulai retak, dan sebuah celah kecil muncul di antara batu-batu tua itu. Linda, dengan rasa takut dan penasaran yang mendalam, membuka celah itu lebih lebar. Begitu ia berhasil membukanya, sebuah benda hitam berkilau terlihat tergeletak di dalam celah tersebut. Sebuah batu permata, berwarna merah gelap, yang memancarkan cahaya aneh. Linda merasa terpukau oleh benda itu, namun di saat yang sama, ada perasaan ngeri yang menggelayuti dirinya. "Ambil itu," suara sosok itu berbisik. Itulah yang membuat semuanya terjadi. Linda meraih batu itu dengan tangan gemetar. Begitu batu itu menyentuh kulitnya, seluruh tubuhnya terasa kebas, dan gambar-gambar aneh mulai muncul di pikirannya. Gambar-gambar dari kejadian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gambar orang-orang yang mengenakan pakaian gelap, berdiri mengelilingi sebuah lingkaran. Suara-suara bisikan yang menakutkan terdengar, dan Linda bisa merasakan ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Dengan cepat, ia menjatuhkan batu itu ke lantai, tetapi perasaan cemas itu tetap merayap masuk ke dalam hatinya. Sosok itu kini berdiri lebih dekat, dan wajahnya yang mengerikan mulai muncul dari dalam kegelapan. Wajah itu semakin jelas, menunjukkan kulit yang terbelah, mata yang nyaris tidak ada, dan mulut yang terbuka lebar seperti hendak menghisap seluruh dunia. "Sudah saatnya kamu tahu, Linda," suara sosok itu bergema. "Kematian ibumu hanyalah awal dari kutukan yang telah diwariskan. Batu itu, dan segala yang terhubung dengannya, adalah kunci dari semua ini. Kunci untuk membebaskan mereka, makhluk yang terkurung di dunia ini sejak zaman dahulu." Linda mundur dengan cepat, kakinya hampir terjerembab, namun ia tidak bisa berhenti menatap sosok itu. "Apa maksudmu? Siapa mereka?" Sosok itu tersenyum dengan ekspresi yang penuh kegelapan. "Mereka adalah makhluk yang terjebak antara dua dunia, dunia kita dan dunia lain yang lebih gelap. Mereka memerlukan jiwa untuk bebas. Dan ibumu adalah salah satu korban pertama." Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah tangga. Linda menoleh, dan saat ia melihat ke atas, ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat. Suara langkah kaki yang berat dan cepat mendekat ke ruang bawah tanah, dan di balik bayangan itu, ada beberapa sosok yang mulai tampak. Linda tahu, ia tak akan bisa melarikan diri kali ini. Semuanya telah terungkap, dan kini, rahasia yang selama ini tersembunyi akan datang menuntut balas. Linda berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Suara langkah-langkah berat yang datang dari atas semakin mendekat, dan bayangan gelap di ujung koridor bawah tanah mulai menjadi lebih jelas. Sosok-sosok itu bergerak cepat. Wajah-wajah mereka tak tampak dengan jelas,
hanya siluet gelap yang menakutkan. Mereka bergerak seperti bayangan, tetapi dengan tujuan yang jelas, mendekati Linda, seolah tak ada jalan keluar baginya. Wajah sosok yang berdiri di depannya, sosok yang sudah mengungkapkan begitu banyak kengerian, kini mulai menghilang ke dalam kegelapan. Hanya suara bisikan yang tetap terdengar di telinga Linda. Mereka datang untukmu, Linda. Kamu tak akan bisa lari. Ini adalah takdirmu. Linda menatap batu permata yang tergeletak di lantai. Batu yang membuatnya melihat semua gambar menakutkan itu, dan yang tampaknya menjadi sumber dari semua keburukan ini. Ia tahu, ia harus segera menghancurkannya, atau semuanya akan menjadi lebih buruk. Namun, seiring ia menundukkan kepalanya untuk mengambil batu itu, sosok-sosok yang datang semakin dekat. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak bisa ia mengerti, dan suara mereka terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Panik mulai menguasai diri Linda. Ada perasaan cemas yang tak bisa dihindari, perasaan seperti jantungnya akan meledak, tapi di dalam dirinya muncul satu pikiran yang jelas. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Dengan langkah cepat, Linda meraih batu itu, dan tanpa berpikir panjang, ia memukulnya ke dinding batu bawah tanah. Batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang menyebar ke sekelilingnya, memancarkan cahaya yang berkilauan dalam kegelapan. Namun, ketika batu itu pecah, sebuah jeritan keras terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu yang terperangkap dan meronta. Tanah di sekitar ruangan bergetar, dan Linda merasa seluruh dunia di sekelilingnya mulai berputar. Tiba-tiba, semua sosok gelap yang menghampirinya berhenti. Mereka berdiri diam. Wajah mereka menghadap ke arah serpihan-serpihan batu yang masih berkilau. Kemudian, suara bisikan itu berubah, menjadi lebih keras, seakan-akan seluruh ruang bawah tanah dipenuhi oleh mereka. Sudah terlambat, Linda. Suara itu bergema. Kamu tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Linda merasa tubuhnya lemah. Kakinya hampir tidak bisa berdiri. Namun, ia tetap berusaha untuk melawan ketakutan yang menguasai dirinya. Ia ingat kata-kata ibunya dalam jurnal, tentang sesuatu yang harus disembunyikan, sesuatu yang harus tetap terkubur di bawah tanah ini. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh membiarkan kegelapan itu bebas. Tetapi saat ia menatap serpihan batu yang pecah, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah serpihan itu, ada simbol aneh yang terbentuk dari cahaya, sebuah lingkaran yang dipenuhi dengan garis-garis rumit yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di dalam pikirannya, suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Rahasia itu ada di dalam dirimu, Linda. Kamu adalah kunci. Linda terperangah. Apa maksud suara itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kunci dari semua ini? Dengan gemetar, Linda menyentuh simbol yang terbentuk dari cahaya tersebut. Begitu ia menyentuhnya, rasa panas yang luar biasa menjalar dari tangannya, seolah ia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia melihat bayangan ibunya di dalam pikiran, tersenyum, meskipun wajahnya penuh dengan luka. Wajah itu berkata, "Kamu sudah siap, Linda. Kamu harus melawan mereka." Tiba-tiba, seluruh ruang bawah tanah berguncang, dan dari dalam tanah muncul sosok besar yang mengerikan. Sosok itu tampak seperti bayangan gelap yang tak berbentuk, namun dengan mata yang menyala merah menyala. Ia bergerak maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menuju Linda. Namun, dengan segenap kekuatan yang masih ada dalam dirinya, Linda merasakan sesuatu mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Cahaya yang terbentuk dari serpihan batu itu kini menyatu dengan tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang telah terkubur selama ini. Saatnya, suara ibunya bergema di pikirannya. Dengan teriakan penuh keberanian, Linda menatap sosok besar itu, dan dalam satu gerakan cepat, ia mengarahkan cahaya itu ke arah sosok itu. Cahaya itu menyambar seperti kilat, menghancurkan kegelapan yang ada di depan matanya. Sosok itu berteriak, namun tak bisa bertahan. Dalam sekejap, kegelapan itu mulai menghilang, terbakar oleh cahaya yang kini memancar dari dalam diri Linda.
Sosok-sosok gelap yang mengelilinginya juga mulai menghilang satu persatu, menyerah pada kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Dan begitu semuanya hening, ruang bawah tanah yang gelap itu kembali menjadi sunyi. Linda berdiri di sana, gemetar, dengan cahaya yang masih menyelimuti tubuhnya. Namun, ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, kegelapan itu akhirnya telah terkalahkan. Namun, saat ia menoleh ke atas, ke arah pintu keluar yang terbuka lebar, ia melihat bayangan ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya kini tersenyum dengan penuh kedamaian. "Terima kasih, Linda." Suara ibunya terdengar lembut. "Kamu telah menghentikan kutukan ini." Linda menatap bayangan itu, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun ibunya telah tiada, kini dia telah menemukan kedamaian yang sejati. Tapi yang lebih penting, ia telah mengungkapkan rahasia yang selama ini terkubur di balik kematian ibunya, dan membebaskan rumah itu dari kutukan yang mengerikan. Kegelapan akhirnya telah terpecah, dan Linda bisa melangkah menuju masa depan yang lebih terang.